Baik, terima kasih Mirsa masih bersama kami di seputar Bali pagi akhir pekan dan seperti yang tadi kita telah sampaikan, pagi ini kita akan berbincang-bincang terkait perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Betul. Dan juga telah hadir di studio ya pagi ini. Om Swastiastu, selamat pagi Bapak. Beliau adalah Profesor DRS Igusti Ngurah Sudiana MSI. Iya, tentunya sudah hadir bersama kita pagi hari ini. Seperti yang diinformasikan di awal, kita kalau galungan itu biasanya sembahyang, terus ada tradisi ngelawar juga ya. Terus ada tradisi yang namanya selalu memasang penjor. Nah, mungkin ada juga yang belum memahami apa sih makna di balik itu semua. Nah, nanti kita akan membahasnya bersama. Ini kita sapa Aji Prof. Aji Prof ya. Oke, baiklah. Nanti kita akan berbincang-bincang, tapi ada satu informasi dulu ya, Dwi ya. Iya, dan pemirsa, atraksi lomba pedau ini singa menjadi agenda rutin Pemkab Buleleng setiap tahun dalam ajang Twin Lake Festival. Tujuannya adalah meningkatkan daya tarik wisata alam di kawasan Danau Buyan dan Tamblingan. Atraksi pedau singa dikembangkan sejak sekitar 5 tahun lalu yang rutin digelar dalam ajang Twin Lake Festival. Dalam festival itu atraksi pedau singa selalu dilombakan yang diikuti kelompok nelayan, pemuda, lembaga swasta dan lembaga pemerintahan. Lomba pedau itu bertujuan meningkatkan daya tarik wisata alam di kawasan Danau Buyan dan Tamblingan, sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat dan wisatawan untuk turut menjaga kelestarian alam Danau Buyan dan Tamblingan. Beberapa peserta mengaku lomba ini cukup membanggakan karena hanya Buleleng yang memiliki lomba dayung pedau singa di Bali. Dengan lomba dayung pedau singa ini, masyarakat bisa menularkan nilai-nilai semangat juang kebersamaan, persatuan dan rasa kepedulian yang tinggi. Hidup kebersamaan, mewujudkan kerjasama, bagaimana kita melaksanakan kegiatan ini mencapai satu tujuan. Jadi itu yang terpenting, sehingga kita harus bersama-sama dengan cara kita sehingga mewujudkan apa yang menjadi garis finish bersama. Tapi semangat Kutono tadi ada oleh. Jelas kita kegotong royongan itu bisa direalisasikan dengan bersama-sama dengan seri kedua yang pertama saling mendukung Banyumalu Desa Wonogiri dengan keanggotaan. Dari perhelatan setiap tahunnya, lomba ini selalu menarik minat wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Dan kemudian dari pengasulan. Ajang tersebut bahkan selalu ramai dikunjungi masyarakat setempat. Semoga sebentar melinggir. Komang Yuda, Bali TV. Menarik Seru sekali banget ya. Santi. Ini bisa dijadikan salah satu event tahunan untuk menarik wisatawan lebih datang ke Bali. Dan ini juga kayaknya melatih kekompakan nih, dayung-dayung gitu. Baiklah, ini kita kembali ke topik kita di awal ya, memaknai Galungan dan juga Kuningan. Masih bersama Profesor Dr. Andes Igusti Ngurah Sudiana MSI. Kalau ini biar lebih akrabnya kita sapa Aji aja, ya kan. Aji, gimana nih Ji? Kita cerita dulu tentang Galungan, ya kan. Galungan pastinya orang-orang itu taunya ya udah sembahyang, kalau udah Galungan ada beberapa tradisi juga. Ini memang ada sejarahnya itu gimana sih Ji? Iya, Om Swastiastu. Terima kasih sudah mengundang ke Bali TV. Sejarah Galungan itu memang banyak dibicarakan dan versinya juga ada beberapa. Kalau versi yang Bali, sejarah Galungan itu mulanya dari seorang raja yang sangat sakti namanya Mayedenawa. Beliau raja yang kekuasaannya sangat meluas. Awalnya beliau taat dengan pemujaan kepada Dewa Siwa. Saking taatnya diberikan anugerah kesaktian yang sangat luar biasa. Karena sakti sombong, udah sombong luar biasa. Maka semua masyarakat yang mau sembahyang kepada Tuhan, kepada Hyang Sang Widi, diminta supaya sembahyang kepada dia, saking sombongnya. Langsung Sakul Putih ini bertapa, lalu memohon kepada Dewa Indra supaya memerangi Mayedenawa. Artinya perang, perang sampai berkejar-kejaran sampai Batara Indra mati seluruh pasukannya di Tapak Siring. Ceritanya begitu meninggal semua, lalu Batara Indra menancapkan
tongkatnya payungnya di tapak siring, lalu keluar air, Oke. kasih merciki seluruh pasukannya, hidup. Nah, sampai terakhir ada basang ngambu, warna kayu dan sebagainya, dibunuhlah terakhir Maidenawa oleh Ida Batarindra. Maka Maidenawa meninggal. Nah itu mulai ada peringatan Hari Galungan. Jadi itu yang disebut mungkin dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Dari sanalah ada perayaan Galungan di Bali. Diberikan bersama bahwa mulai hari ini kemenangan ini dirayakan dengan Hari Raya Galungan. Itu ceritanya. Gitu, karena Jadi, menang begitu ya. Generasi dalam- milenial mungkin ya agak sedikit kurang tahu sejarah atau cerita tentang apa sih ini perayaan Hari Raya Galungan itu. Kemudian sendiri. sempat berhenti. Oke. Berhenti perayaan, masyarakat kacau. Itu kenapa Ji bisa sempat berhenti perayaan? Karena kekacauan dari pemimpin, pemerintahan ya kacau kerajaan itu. Akhirnya ada seorang raja Srijaya Kesunu. Nah, itu beliau bertapa di Sitragandamayu mendapatkan wahyu. Kalau Seneng mau Bali ini aman, rayakan Galungan lagi. Kalau tidak, Bali akan hancur. Maka Srijaya Kesunu langsung merayakan Galungan dan Bali dalam keadaan baik. Jadi sempat jeda ya, sempat Betul. jeda kemudian kembali melakukan pertapaan bahwa Bali itu memang harus merayakan yang namanya Hari Raya Galungan. Nah, itu jaraknya jauh setelah Maidenawa itu. Jauh. Oke. Ya, maka saat Galungan itu lalu ada ditulis di dalam lontar. Udah kliwon dumulan ngaran Galungan. Patites ikang jingane sandi. Galang padang mari kena bio parana hidup. Saat itu wahyu dari Ida Batara Durga. Kalau saat Galungan itu jatuhnya pada Buddha Kliwon Dumulan. Patites ikang jingane sandi. Saatnya seluruh umat manusia untuk melakukan tapas semadi. Di tapas semadi ini untuk menyatukan pikiran supaya mendapatkan galang padang. Galang padang itu pikiran yang terang. Maria kena bio parana hidup. Maria kena itu menghapus, menghilangkan seluruh bio parana hidup, kekotoran pikiran. Kekotoran, kemudian sadripu dan sebagainya ini dihilangkan. Barulah nanti ada dunggulaning parang muka. Barulah menang melawan musuh-musuh. Maka disebut dengan jaya. Menanglah melawan Adharma pada saat Buddha Kliwon Dumulan. Dunggulaning parang muka. Oke, jadi menang untuk melawan musuh yang ada di dalam diri kita sendiri juga ya kan? Karena itu yang paling penting. Itu yang paling penting Dan ya. paling susah. Betul. Kalau ngelawan musuh yang lain gampang. Iya. Musuh sendiri susah. Musuh dalam diri sendiri susah loh ya. Susah sekali. Ya Ji, kira-kira ada perbedaan tidak untuk perayaan Galungan di Bali dengan di daerah lain? Banyak perbedaan perbedaan, ya. secara adatnya, Ya, secara tradisi lokalnya. Tetapi maknanya sama. maknanya sama ya. Galungan di India beda dengan galungan di Bali. Galungan di Bali ada perbedaan antara Bali Utara dengan Bali Selatan. Oke. Tetapi intinya sama. Intinya Bahwa merayakan kemenangan Dharma melawan Adharma. iya. Karena pada saat Galungan itu, kalau dilihat dari warannya itu, kan dari hari Minggu sampai hari Minggu, Iya. Senin, Selasa itu jaya semua. Jaya gitu. Itu artinya menang. Maka turunlah Sang Buddha Kala pada saat hari Minggu itu sampai hari Selasa. Itu jaya, yang turun itu Buddha Kala 3. Kala jaya. Jadi sesungguhnya kalau mampu mengatasi kalanya ini maka jayalah Anda. Oke, wah seru sekali ya perbincangan kita pagi hari ini. Nanti kita akan berbincang lagi ya. Ya tentunya masih banyak sekali hal-hal yang harus kita gali terkait dengan memaknai Hari Raya Galungan dan juga Kuningan ini. Tapi setelah yang satu ini tetaplah bersama kami.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar Bali akhir pekan dan tadi kita masih juga berbincang-bincang terkait perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Tadi kita sudah bertanya tentang sejarah dari Hari Raya Galungan dan Kuningan juga. Hari Raya Galungan ya tadi ya. Baik, Ji, kalau tadi kan sejarah tentang Hari Raya Galungan. Nah, biasanya kalau Hari Raya Galungan itu identik dengan yang namanya ngelawar, kemudian bikin penjor. Juga. Ini ada sejarahnya juga nggak ya? Itu tradisi lokal yang menyertai Hari Galungan. Sebab ngelawar itu tidak hanya Galungan. Itu tradisi memasak masyarakat Bali. Karena masyarakat Bali kreatif sekali. Maka pada saat Galungan ini banyak masyarakat Bali yang ngelawar. Itu untuk band Banten namanya. Untuk Banten sebagian kecil itu untuk dimakan banyak. Ini ngelawar ini untuk persembahan. Kalau dalam cerita sejarah Galungan itu, lawar itu diawali pada saat mau Galungan itu oleh Raja Maya Denawa itu. Dibuatkan makanan lawar oleh rakyatnya, itu tukang masaknya gitu. Karena enaknya, lalu ditanya kenapa enak sekali. Saya campur tangan saya yang terluka maruk kelapa dengan darah saya. Dia bikin lawar merah. Nanti Santi mau coba dulu. Enak sekali. Mbak Denawa ketagihan lawar. Salah satu cerita lawar berkaitan dengan Galungan. Kemudian memenjor, itu ada sejarahnya. Ide Betara Durga pada saat memberikan wahyu kepada Raja Sri Jayakusuma itu, memerintahkan kalau Galungan itu harus ada penjor sebagai persembahan kepada Ide Betara di Gunung Agung. Itu memuat hasil bumi, kemudian ada daunnya, ada dari umbi-umbiannya, ada dari pala bungka, pala gantung. Dan itu sebagai lambang kesuburan harus memenjor pada saat Galungan. Begitu perintah Ide Betara Durga kepada Sri Jayakusuma. Makanya mulai saat itulah mulai ada penjor. Tapi kebanyakan sekarang yang biasanya kalau penjor itu kita buat seharusnya di hari Selasa Pak ya. Tapi sebagian besar orang sekarang di hari Minggu. Ini gimana Pak? Sebenarnya kalau menurut dan Galungan sesuai dengan tradisi Jayakusuma itu memang penampahan itulah menjor. Sebagai lambang kemenangan semua. Tapi karena perkembangan zaman, maka 3 hari sebelumnya malah menjor. Karena kesibukan juga gitu ya. Apakah itu dilarang? Tidak. Ya, diberikan. Karena tujuannya sama. Betul. Nah, cuma yang pasnya itu pada saat hari raya penampahan Galungan itu, hari Selasa. Nampe itu, Nampe Galungan. Jadi kita sudah siap sekali dengan mengaturkan segala persembahan dan dicabut pada saat Buddha Kliwon Pegat Buakan. Ya pas Buddha Kliwon Pang 42 hari. Dan penjor ini memang kalau kita lihat dari sisi maknanya sangat tinggi. Memang dipersembahkan kepada Dewa Gunung, kepada Sang Hyang Pasupati. Lalu ini sebagai lambang naga basuki, yaitu kesuburan. Ini kepala naganya itu pakai kelapa. Kepala naganya, kemudian ada lama, kemudian ada kalau penjor Galungan itu ada sanggah penjornya. Kalau penjor biasa enggak. Ini ada sanggah penjor yang bermakna untuk mengaturkan persembahan. Sebagai rangkaian Hari Raya Galungan ini. Dan penjor ini bermakna sangat tinggi. Kalau Galungan itu harus ada kemerdekaan dan keikhlasan. Kalau kita sudah ikhlas berarti mahardika, berarti menang. Penjor ini lambang kemenangan dan lambang keikhlasan. Dan kesuburan. Kalau masyarakat Hindu tidak subur, bagaimana dia melakukan kehidupan sekaligus merayakan Galungan? Mestinya dia subur dulu, sejahtera.
Nah, oleh karena itulah penjor ini ditancapkan pada saat penapa. Sudah siap semuanya. Sudah siap semuanya dari penampahan itu ya. Kalau bisa dibuat sendiri. Sekarang banyak yang beli. Banyak yang beli dan juga itu penjor-penjornya juga banyak yang penjor lebih ke- dekorasi ya, penjor sebagian besar kalau kita lihat kayak sekarang. gitu. Karena peningkatan ekonomi, Itu dia. peningkatan ekonomi dan lalu dia bisa beli dengan variasi, ini termasuk kreatif. Tapi tetap tidak apa-apa ya maknanya. Tetap. Ya, asalkan jangan yang aneh-aneh gitu. Iya, tetap. Sesuai dengan vakumnya. Nanti dikasih kalau yang aneh itu kan kadang-kadang dikasih lambang sepeda motor, Beda loh ya. dikasih lambang rahwana, itu kan tidak Iya, cocok. iya. Ya, cukup yang variasi yang seperti yang sudah dilakukan. Ada apa namanya sampian penjornya, walaupun bervariasi tidak apa-apa, asalkan tidak berlebihan. Oke. Apapun yang berlebihan itu kan tidak baik. Benar, jadi sah-sah saja ya. Kalau bungkah pada gantung, ini daunnya bervariasi, lalu ada buahnya, ada sampian penjornya yang ini bermakna sangat harus ada tumpengnya. Tumpeng itu kan lambang gunung. Tumpeng itu lambang lingga, ya, pemujaan kepada persembahan kepada Dewa Siwa sebenarnya. Dan penjor ini tidak bisa dicabut sebelum waktunya. Dan setiap hari setelah galungan, kalau mau masak, setelah memasak, kalau mengaturkan canang, Iya. ya, di sanggah penjor itu. Sehingga ada sebuah keterikatan Iya. antara pemuja dengan yang dipuja. Jadi harus 42 hari ya Pak ya untuk 42 menjalankan hari. penjor. Kalau lebih tidak apa-apa Pak ya. Kalau lebih karena lupa aja. Karena lupa itu berarti kalau lebih ya. Iya, iya. Oke, kalau penjor sendiri juga itu kan ada banyak sekali unsur-unsur di dalamnya yang memang itu merupakan sebagai wujud kita bersyukur gitu ya dari hasil-hasil bumi yang sudah ada, begitu betul Ji ya. Ya, unsurnya itu kalau tidak ada palu muka palu gantung itu kurang Iya. kurang lengkap. Berarti harus ada Harus ya. ada karena itu melambangkan bumi. Di Betul. bumi kan ada tanaman yang berumbi, pohon yang berumbi, lalu ada yang merambat, ada yang tergantung. Padi terutama. Padi kan lambang Dewi Sri. Jadi padi intinya. Mungkin kalau di luar negeri gandum. Kali ini padi karena ada padi. Itu lokalnya. Nah, penjor-penjor ini kalau cara menancapkannya itu di kanan tempat keluar. Iya. Jadi di kenawan, Di sebelah kanan ya. di lebo. Dan ininya ujungnya hadap ke jalan. Tidak menghadap ke dalam. Kalau menghadap ke dalam itu karya baru. Oke. Kalau ini Perhatikan penjor loh. itu keluar. Kalau menghadap ke dalam itu semua, kalau pas karya di panggungan itu semua menghadap ke dalam. Kalau galungan atau odalan semua menghadap keluar gitu ke jalan. Itu ada maksudnya. Baik. Ada beberapa masyarakat yang menghadap ke dalam, ini kurang informasi. Gitu. Kalau galungan menghadap keluar. Oke. Ini kan, Cara penjore model. oh iya. Cara petapan penjore nenek bengkot payas ya. Nenek Baik, lesor tanam. Ini sejarah tentang penjor ya. Iya. Kalau untuk persembahyangan itu sendiri, Ji, kalau pada saat perayaan Hari Raya Galungan yang biasanya kita disibukkan dengan kegiatan masing-masing atau harus pulang kampung. Iya. Kebanyakan orang biasanya sembahyang di hari Selasanya Bener. untuk sembahyang Galungan itu sendiri. Ini tidak apa-apa, Ji, atau gimana? Ya kalau perhatikan masyarakat Denpasar, Badung khususnya kan banyak perantauan dari seluruh Bali. Iya, iya. Dia punya rumah di sini di kota dan punya rumah di kampung. Lebih kusuk merayakan Galungan di kampung. Ya. Ya, ketemu dengan saudara dan Saudara, sebagainya. ya kan? Lalu bisa ke pura desonya di kampung. Iya. Bisa masih melihat alam yang bagus. Nah, kalau dia lebih dulu sembahyang mengaturkan Banten Galungan pada saat dia mau pulang atau misalnya di penampahan ngaturang itu tidak masalah. Tidak masalah. Boleh. Karena apa? Karena pikirannya adalah sudah galungan. Dan
tidak mungkin area Galungan itu dia menurut dirinya akan sempat mengaturkan Banten Galungan di sana. Tapi yang dipersembahkan sebenarnya bukan Banten Galungan. Di tempat perantauan, di kampungnya baru mempersembahkan Banten Galungan. Itu kan paling yang orang Sodan, Senang Rake gitu saja. Kalau di kampungnya lengkap Banten Galungan. Sesungguhnya kalaupun sekarang pada saat penampuan kita sembahyang mengaturkan Canang Rake itu menyambut Galungan. Menyambut Galungan. Itu boleh. Jadi untuk lengkapnya nanti di kampung. Kampung. Secara lengkap termasuk satenya, lawarnya. Oke, berarti masih sah-sah aja ya. Masih Nah, ini sah-sah kan saja, juga ya. pasti banyak sekali ya rantauan di Denpasar Benar, gitu ya. benar, Jadi ya. nggak apa-apa. Yang penting nanti untuk lengkapnya itu ada di kampung halamannya Kampung, gitu ya, ya. Pak. Oke, dan untuk berikutnya nih, kan itu kan Hari Raya Galungan nih. Nah, keesokan harinya itu ada Manis Galungan. Itu juga sekarang Galungan, digunakan sebagai tradisi kita biasanya jalan-jalan, berkunjung ke rumah saudara. Itu memang tradisi sudah ada dari dulu juga ya, Haji ya? Ya, itu Manis Galungan. Manis Iya. Galungan ya. Manis Galungan itu kalau dari sisi agama tirtayatra dia. Tirtayatra. Tapi bagi anak muda melalui. Melalui ke pantai. Melalui. Tetapi sekarang sudah ada perubahan. Iya. Anak-anak muda sebagian tidak saja ke melalui, tetapi ada yang melaksanakan dengan tirtayatra. Sima krama ke rumah, kalau bahasa Jawanya anjang sana. Ya, ya. Datang ke rumah habis merayakan Galungan, ke rumah saudaranya, misalnya, mindonnya dan lain-lain. Di sana ngobrol tentang berbagai hal. Kalau sempat, tapi diusahakan. Dan saat Galungan itu sebenarnya ada sehabis sembahyang Galungan dengan keluarga, ada tradisi agama di sini. Si anak itu memohon maaf kepada orang tua dengan mencium kaki orang tuanya, mohon maaf, dia orang tua memberikan restu. Itu ada tradisinya. Ya, kita harapkan kemenangan itu tidak hanya kemenangan yang awang-awang, tapi kemenangan dari sisi etika. Si anak itu bakti kepada orang tua. Memohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Dan orang tua maafkan dan merestui. Semoga anak menjadi anak yang berguna, anak yang suputra, dan sukses dalam membawa kehidupan. Itu maksudnya. Hanya untuk merayakan Manis Galungan itu tidak hanya untuk pergi melalui biasanya ya. Identik dengan itu. Tapi apakah melalui boleh? Boleh, nggak apa-apa. Itu kan juga sebagai wujud apa ya, kemenangan Kemenangan juga. kan, kebahagiaan ya. Nah, kalau bergembira lah. Bergembira, iya. Benar. Bahwa kita sebagai umat sudah mampu melampaui 6 bulan kehidupan dan bisa sukses. Kalau ada yang belum sukses, patitis ikang jenesani, merenunglah kembali. Kenapa? Kok bisa terjadi? Tidak hanya merenung, tidak hanya memohon, tetapi harus berusaha supaya bisa memperbaiki kehidupan. Kalau dulu nilainya kok kecil 1 semester, sekarang ya perbaiki gitu. Setelah Galungan ini dengan mohon kepada Tuhan. Dan juga kalau 6 bulan ini kok tidak ada yang rezekinya kok ada masuk. Ya, selama 6 bulan ya mohon supaya menang ini melawan kesulitan rezeki. Kita harus berusaha. Apa yang kita buat yang penting positif. Jadi seperti introspeksi diri. Ya. Betul. Makanya itu kan patitis ikang jener sandi itu artinya evaluasi. Evaluasi diri. Ada evaluasi diri sama dengan kita masuk sebenarnya. Iya. Kita diberikan pelajaran kehidupan oleh Tuhan selama 6 bulan. Saat Galungan ini bisa melewati kesangkala 3. Kala, jaya. Ini kalanya ini bisa dilewati dengan jaya, dengan menang. Maka saat Galungan itu kita sudah menang. Dan jangan menang dalam simbolik, tetapi praktekkan dalam kehidupan. Kalau anak muda biasanya dia mabuk-mabukan, ya misalnya
setelah galungan jangan lagi, itu benar artinya. Oke. Tapi kalau tambah keras itu kalah. Ini ya berbeda maknanya berarti ya, Maknanya karena kan benar. kalau galungan itu maknanya kemenangan dharma gitu ya, kemenangan kita melawan dari satripu yang ada dalam diri kita juga Karena gitu ya Ji ya. dharma itu ikang dharma ngarani henuning marering swarga ike kadi gatining prau anbiagan tasing-tasing. Nah, itu jadi dharma itu akan membawa orang ke surga. Dharma itu ya perilaku yang baik. Betul. Itu yang akan membawa ke surga, bukan agamanya tetapi perilakunya. Baik, perilakunya tentunya. Jadi mulai dari sekarang kita harus melatih gitu ya untuk mengubah perilaku Apakah kita. 6 bulan gitu ke kan. depan kita sudah berhasil untuk merubah perilaku Kita kita? introspeksi ya. Baiklah, jadi jangan kemana-mana pemirsa, untuk segmen berikutnya juga kita akan masih lanjutkan lagi perbincangan kita terkait dengan memaknai galungan dan kuningan, dan juga kita masih mempunyai satu informasi untuk Anda. Nah, itu dia terkait dengan budidaya jeruk dekopon yang manis dan juga segar. Kira-kira seperti apa? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kali ya, kayaknya hari Minggu minum jeruk dekopon. Baiklah, kita lanjut lagi tentang perbincangan kita tentang memaknai galungan dan kuningan. Kalau tadi di awal itu bahasannya galungan ya kan. Iya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kuningan ini sendiri. Adakah dan seperti apa hubungannya galungan dan kuningan ini? Sebenarnya kuningan ini rangkaian dari galungan. 10 hari setelah galungan kuningan. Iya. Kuningan jatuh pada hari Sabtu kuningan, Kliwon kuningan. Ini kalau di dalam lontar Sendari Gamo yaitu pemujaan kepada dewa dan Pitara. Ya. Beliau hadir setengah hari pada saat kuningan itu. Pemujaannya dilakukan oleh umat Hindu pada setengah hari. Ya. Sehingga menurut lontar itu setengah hari itu beliau sudah pergi ke Kayangan kembali. Tujuannya beliau turun itu untuk memberikan anugerah kemakmuran, kecerdasan, keharmonisan, kebahagiaan, dan kesuburan kepada para umat yang melakukan persembahyangan dan juga pada seluruh umat manusia. Oleh karena itu, kalau kita kaitkan dengan galungan, galungan ini menang melawan adharma. Lalu kuningan kita diberikan anugerah oleh Tuhan, tidak saja menang begitu saja, tapi kalau menang tanpa kekuatan, kecerdasan, kesuburan, kedamaian, kemenangan ini akan menjadi kemenangan yang sebentar saja, tidak bertahan dia. Saat itulah juga di kuningan ini diperintahkan supaya melaksanakan persembahyangan kembali dengan mengaturkan persembahan. Salah satunya adalah tebok, ter, kemudian ada tamyang, dan lain-lain. Iya. Jadi itu beberapa simbol dari Iya. Ya, Simbol-simbol tebok itu lambang kesuburan. Iya. Kalau menang melarat gimana? Lalu ter itu panah, panah. Maksudnya tidak hanya sekali orang menang, harus menang seterusnya. Seperti anak panah terfokus pada sebuah kehidupan yang dibawa ke arah yang selalu menang. Membuat nasi kuning juga salah satu. Itu apakah? Nasi kuning itu kan lambang kesuburan, taruh di. Oke. Bagaimana kalau nggak makan orang menang? Iya. Iya benar. Iya. Jadi kuning itu lambang kebijaksanaan. Oh. Kebijaksanaan. Menang orang subur, kuat, kaya, bahagia. Tetapi kalau tidak ada kebijaksanaan, kemenangan juga tidak berarti. Nah, jadi nasi kuning ini lambang kebijaksanaan. Kebijaksanaan gitu ya. Sekaligus nasi kuning ini lambang Betara Mahadewa. Jadi kita itu mohon kebijaksanaan kepada Tuhan. Apapun yang kita sudah miliki dan yang akan kita dapatkan, kita mohonkan supaya Tuhan memberikan kebijaksanaan. Jangan hidup sendiri. Kalau kita subur, tebok ini sebagai bekal hidup Betara kesuargaan gitu. Ada kesuargaan, leluhur kesuargaan.
berikanlah juga kepada orang lain sedikit. Jangan sendiri kaya nanti direbut sama yang lain. Rata-rata lah gitu. Benar. Jadi kemanusiaannya di sana. Iya. Tamiang itu sebagai lambang perlindungan. Iya, iya. Perlindungan kepada pribadi maupun keseluruhan. Jadi hidup ini kan perlu perlindungan. Dingin, baju pakai, jangan pura-pura nanti kaku dia. Kalau kita hujan, payung, ada perlindungan yang dimaksud dalam kehidupan harus dengan ilmu pengetahuan, kecerdasan, kerendahan hati, kemudian kita juga harus kasih sayang. Benar. Itu perlindungan yang Iya. dalam konsep kehidupan. Tidak begitu Tamiang benteng, baju, baja, tidak begitu Mas. Ya kalau kita kasih sayang kepada kawan-kawan, pada yang lain kan tidak ada yang galak sama kita. Iya, benar. Kalaupun galak kita kasih sayang, Oke. dia berhenti galaknya. Nah, kalau kita tidak punya perlindungan kasih sayang, kawan dan lawan itu pasti akan semakin semua menjadi lawan. Tidak ada kebijaksanaan. Ya perlindungan hidup yang paling hebat itu adalah kerendahan hati, kasih sayang dan kebijaksanaan. Jadi Baik. simpel ya sebenarnya makna dari Hari Raya Galungan Galungan dan Kuningan Kuningan ini ya. Dan juga dari Galungan dan Kuningan itu juga ada perbedaannya tentunya yang sudah disampaikan tadi ya. Maka di Tamiang itu kan ditaruh di pojok timur laut dari rumah itu. Penunggun Karang itu kan Kajekau. Itu lambang Sang Durgumanya. Tapi kalau Tamiang Kajekau maksudnya dimohonkan supaya kepada Tuhan agar seluruh penghuni rumah itu dilindungi. Tidak saja yang memohon, tetapi yang ada di rumah itu pun dilindungi. Dan Kajekau itu sebagai lambang untuk menyelamatkan Iya. seluruhnya. Tidak saja yang isi rumah, tapi seluruh alam semesta Baik. supaya dilindungi. Wah, gitu. jadi ini banyak sekali makna-maknanya ya. Kalau kita kupas nih kayaknya kehabisan waktu. Ya masih banyak sekali. Tapi yang jangan kita hanya gali. ingin dilindungi, tapi Benar. kita juga melindungi. Ya, oke. Nah, ini terkait dengan Galungan dan Kuningan, mungkin karena waktunya juga sepertinya udah mepet banget nih ya, Ji. Ya, jadi kita juga ingin menyampaikan, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda supaya lebih memaknai lagi Hari Raya Galungan dan juga Kuningan ini. Ya kalau kita harapkan kepada seluruh anak-anak muda menang dalam kehidupan ini. Sekarang kan kita menghadapi zaman 4.0, bahkan zaman menuju 5.0, Iya. jadi 5.0 akan menuju ke sana. Anak-anak muda harus memelihara kecerdasan. Jangan buang-buang waktu. Lawan musuh-musuh, musuhnya seperti narkoba, mabuk-mabukan, kebodohan. Itu yang diamanatkan oleh Galungan. Hura-hura, merusak diri yang tidak jelas, begadang tidak karu-karuan. Ini yang harus diluluhkan sebagai buta kala. Supaya jaya harus kuasailah pengetahuan. Jadi memerangi itu bukan dengan senjata ya. Harus dengan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan. Dan serada bakti. Iya. Jadi ilmu pengetahuan ini kalau tidak ada serada bakti kepada Tuhan, tidak juga akan berhasil. Oleh karena itu dipadukan kecerdasan ilmu pengetahuan dan permohonan kepada Tuhan supaya beliau tetap memberikan kekuatan pengetahuan itu supaya tetap dalam diri. Itu bisa hilang karena kita lupa melihara diri. Nah, Galungan itu idealnya seperti itu. Bagaimana supaya dalam kehidupan ini selalu berweka, cerdas. Apa yang bisa dilakukan, apa yang boleh dilakukan, dan apa yang bisa dan tidak boleh dilakukan. Ini anak muda ini harus pilih ini. Iya. Kalau misalnya mabuk-mabukan, ini pastilah penyakit akan datang. Tidak mungkin kebahagiaan itu. Apalagi narkoba, kematian sudah di depan. Dan lain-lain. Jangan kalah bersaing dengan orang lain. Bersaing yang dimaksud bersaing positif. Iya. Ya, karena Bali misalnya, jangan kalah bersaing dengan orang yang baru datang itu. Kita di Bali harus hebat bersaingnya. Caranya ya kecerdasan ini. Aman belok kan kuda. Harus Ilmu cerdas. pengetahuan dan juga serada bakti, begitu yang sudah disampaikan ya. Kalau tidak mohon kepada Tuhan, Iya.
walaupun cerdas, jadi Bayi Denawa jadinya. Kembali lagi. Ya kalau misalnya orang sudah cerdas Ya. dan dekat dengan Tuhan, maka muncullah kebijaksanaan. Jadi kecerdasan itu dimanfaatkan untuk menolong orang lain, Baiklah. untuk memajukan Ya. yang dipimpin masyarakat dan sebagainya. Kalau kecerdasan ini dipakai untuk yang tidak-tidak, maka itulah hakikat Bayi Denawa butuh kali. Kecerdasan dipakai untuk kebaikan, inilah jaya dunggulaning para muka. Jadi kalah musuh-musuh oleh kehebatan kita dengan kecerdasan dan kemampuan kita. Maka anak-anak muda manfaatkan waktu semasih muda. Nanti kalau udah tua baru makan waktu kan cepatan mati ya. Ya. Saat muda itulah harus banyak belajar, banyak berdoa, Baik. lalu banyak menolong, memberi, sehingga kalau kita banyak memberi pasti banyak yang datang. Astaga. Karena apa yang kita beri itu yang kita dapatkan. Iya. Apa yang kita cari itu yang kita tinggalkan. Baiklah. Kalau kesugihan liu pasti setengah apa? Ngelah rumah liu kan kita cari, akan tinggalkan. Tapi apa yang kita beri itu yang kita akan dapatkan. Oke. Dan punya itu konsepnya. Baiklah, wah seru sekali ya ini perbincangan kita tentang Hari Raya Galungan dan Kuningan. Ada banyak ilmu yang kita dapat hari ini ya, Dwi ya. Dan pasti juga sejarah kita sudah tahu juga Betul. ya terkait tentang perayaan Hari Raya Galungan dan juga Iya. Kuningan. Aji, Baiklah, terima kasih banyak Sudah- sudah bergabung bersama kita pagi hari sama-sama. ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dan bisa berbincang-bincang lagi ya. Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan juga.